Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabupaten Kediri, tempat di mana saya mengabdikan diri untuk mendidik anak negeri. Sebagai guru PAI di SMP Negeri 1 Pelemahan. SMP Negeri 1 Pelemahan terletak di Jalan PLK Mulyosari, Desa Mbogokidul, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Perkenalkan, saya Muhammad Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayo ketua kelasnya, sebelum pelajaran dimulai, disiapkan dulu berdoa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai pelajaran, saya cek kehadirannya ya. Aisyah Zahra, Alifia Jaya, Almira, Amanda Septianito, Anindita Islam Nabila. Lanjutkan pembiasaan karakter membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Lanjutkan dengan pembiasaan karakter membaca surat pendek yang ada di juz. Silakan juznya dibuka. Waktunya kita membaca surat Al-Asr. Sudah ketemu? Tina sudah ketemu? Belum? Ayo segera dibuka soal Asr ya. Sudah? Berarti kita baca soal Asr, kemudian Al-Humazah, dan yang terakhir Al-Fil. Mari kita baca suratul Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pembiasaan karakter mulai dari pembacaan Asmaul Husna, membaca surat pendek di juz amma, sampai pembacaan sholawat sudah kita laksanakan. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-soleh, amin Allahumma amin. Hari ini bagaimana kabarnya anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat, sehingga dapat mengikuti pelajaran dengan keadaan ceria, semangat, dan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita speaking dulu ya. Kita lantunkan yel-yel estu impresaku. Are you ready? Ready ya? Ayo. Estu impresaku. Estu impresaku. Estu impresaku. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus tetap semangat. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat gerhana, sholat jenazah, dan sholat istisqa. Namun pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari satu materi saja, yaitu tentang sholat gerhana. Kira-kira dari antara kalian semua, siapa yang sudah pernah melaksanakan sholat gerhana? Ayo angkat tangan, siapa? Aisyah, ada lagi? Ken Ridho, ada lagi? Gaza, oke? Gita? Belum. Ya, nanti setelah mengetahui tata cara pelaksanaan sholat gerhana, diharapkan kalian ketika terjadi gerhana matahari maupun bulan dapat melaksanakan sholat sunnah gerhana. Anak-anaknya soleh-solihah, sholat gerhana dilaksanakan kapan? Ketika apa sholat gerhana itu dilaksanakan? Ayo. Ketika? Ya betul Elan, berarti sholat gerhana dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, pada pembelajaran hari ini kita mempelajari sholat gerhana. Dengan tujuan pembelajaran, kalian dapat mengetahui pengertian sholat gerhana, yang kedua tata cara pelaksanaan sholat gerhana, yang ketiga dapat menerapkan pelaksanaan atau melaksanakan ibadah sholat gerhana dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang soleh-solehah, sholat gerhana merupakan bentuk penghambaan kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi fenomena yang luar biasa. Gerhana matahari itu kan peristiwa yang luar biasa, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Keduanya merupakan gerhana yang fenomenal yang sangat luar biasa. Pada zaman dulu
orang-orang zaman dulu ketika terjadi gerhana itu semuanya takut. Bahkan ada yang saking takutnya mengatakan gerhana itu sama halnya dengan kiamat. Nah, sedangkan umat Islam tidak seperti itu. Kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari maupun gerhana bulan sebagai bentuk atau wujud tawadhu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menyadari bahwasanya gerhana yang terjadi di alam semesta ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim tum? Fahim. Nah, karena sebelum pelajaran dimulai saya bagikan lembar asesmen ya. Asesmen itu ya penilaian awal. Silahkan diisi, saya kasih waktu sekitar 5-10 menit, silahkan diisi ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan metode PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Jadi nanti kalian akan belajar terkait dengan saat gerhana, nanti ada permasalahan, nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi menggunakan metode PBL dengan metode FGD. Focus Group Discussion ya. Jadi nanti setelah kalian dapat materi, kemudian nanti berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian teman-teman yang lain akan memberi feedback atau tanggapan terhadap hasil presentasi dari kalian. Paham tum? Sebelumnya saya jelaskan dulu materi tentang sholat gerhana ya. Sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat jenazah. Seperti yang saya bilang tadi, sholat gerhana di materi ini kita hanya mempelajari sholat gerhana saja ya. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Rakaatnya ada berapa anak-anak? Ada 2 rakaat. Dalam 1 rakaat, Al-Fatihah dibaca sebanyak dua kali, kemudian rukuk dibaca atau dilaksanakan dua kali. Selebihnya sama. Bukan kemudian Al-Fatihah sekali, kemudian kamu ulangi lagi 1 kali, tidak. Tata caranya adalah Al-Fatihah dibaca sampai selesai, kemudian surat pendek, kemudian kamu rukuk, setelah rukuk, Sami Allahu hamidah, berdiri lagi, baru baca Al-Fatihah untuk yang kedua di rakaat yang pertama. Saya itu baca surat pendek lagi, kemudian rukuk yang kedua. Selanjutnya sama, baca doa i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di atas 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri untuk baca Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Tata caranya sama dengan pelaksanaan rakaat pertama. Wes, paham tum? Paham. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut, silahkan membentuk kelompok berdasarkan lembar asesmen yang kita kerjakan tadi. Silahkan membentuk kelompok, saya kasih waktu 5-10 menit. Oke, sudah membentuk kelompok semuanya. Jadi kita urutkan aja ya, kelompok 1, ini kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke anak-anak, silakan kalian mencermati video yang akan saya tampilkan ya. Nah, sudah selesai. Dari tayangan video maupun materi yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada yang dapat memberi masukan, dapat menyimpulkan. Aisyah, bisa menyimpulkan? Dalam 1 rakaat sholat gerhana, ada berapa Al-Fatihah? Ada berapa kali Al-Fatihah yang dibaca? 2, betul. Rakaatnya ada berapa, Cah?
Rokatnya ada 2. Rukuknya dalam satu rokaat berapa kali? 2 juga. Jadi dalam satu pelaksanaan sholat gerhana, Al-Fatihah dibaca berapa kali anak-anak? 2. Oh, kok 2 toh? 4. Rukuknya berapa kali? 4. Rukuknya juga 4. Kalau satu rokaatnya berarti Al-Fatihah berapa kali? 2. Rukuknya berapa kali? 2. Oke, paham tuh ya? Paham. Nah, anak-anak silakan, semuanya sudah berkumpul dengan kelompoknya, silakan disiapkan buku bacaannya, buku tulis, alat tulisnya. Saya berikan lembar kerja peserta didik ya, atau KPD. Sebelum saya bagikan, mohon perhatiannya dulu. Nanti silakan dicari apa yang sudah tertera di LKPD ya, berupa ketentuan sholat gerhana, pengertian, dan yang lain sebagainya. Semuanya sudah rinci ada di lembar LKPD ini. Sama sini, bisa sini, lewat. Tolong diberikan ke kelompok. Silakan tulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian untuk mengerjakannya sesuai dengan ketentuan di LKPD yaitu 40 menit. Silakan dikerjakan. Ya, namanya di situ. Sudah berapa? Nah, ada pun. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sholat gerhana. Apa sih itu sholat gerhana? Sholat yang pelaksanaannya terjadi Sholat gerhana adalah sholat gerhana disebut sholat zuhur. Ketentuan pelaksanaan sholat gerhana. Hukum sholat gerhana sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Sholat gerhana dilakukan 2 rakaat. Sholat gerhana dilakukan hingga gerhana hilang. Ayo, Tina, silakan. Apa yang bisa kita ambil dari sholat gerhana? Hikmahnya, ayo. Ayo dijawab. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sudah. Atas kebesarannya tentang fenomena alam ini. Ada yang lain yang tanya? Tina cukup? Cukup. Oke. Pelajaran pada hari ini silahkan dibuka grup WA-nya masing-masing. Silahkan kerjakan latihan soal yang sudah Bapak berikan di grup WA kelas ini ya. Silahkan dikerjakan. Coba lihat. Yang sholat ya. Yang atas ada Al-Mahir sholat itu ya. Kemudian yang latihan soal. Kesimpulannya apa anak-anak? Sholat gerhana adalah sholat yang ya atau bulan. Ya betul. Terus jumlah rakaatnya ada 2. Di masing-masing rakaat suratul Fatihah dilaksanakan dibaca berapa kali? 2. Rukuknya berapa kali? 2. Dalam satu kali sholat Al-Fatihahnya berapa kali anak-anak? 4. Rukuknya berapa kali? Juga 4. Mungkin sebelum Bapak tutup ada yang tanyakan? Tidak ada yang bertanya? Tidak. Perlu diketahui anak-anak, untuk plan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang sholat istisqa dan sholat jenazah. Sebelum materi tersebut, saya harapkan kalian belajar di rumah, dibaca dulu materinya, sehingga nanti ketika di kelas kalian sudah mendapat bekal materi.
Fahimtum? Nah, kira-kira pelajaran kali ini bagaimana kesan-kesannya? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.